Bab 962. Wailon Zhao bertindak. Mino, bagus sekali. Di sebuah tempat duduk yang tinggi, Tuan Besar Gu tertawa terbahak-bahak, sama sekali tidak menutupi rasa kebahagiaannya. Keluarga Gu hanyalah satu-satunya keluarga besar dari Sekte Pedang Kota Lingnan. Dari segi kekuatan latar, mereka bahkan lebih rendah dari keluarga Julio Zhang, apalagi dengan keluarga Dong dan keluarga Chao. Tetapi Mino Gu dapat masuk ke dalam 10 besar, yang jauh melampaui anak-anak dari keluarga-keluarga itu. Suasana hati Tuan Besar Gu secara alami sedang baik. Kepala rumah Su juga memiliki senyuman di wajahnya, suasana hatinya sangat bahagia. Dia juga mengetahui bahwa Andrew Zhu bisa mencapai peringkat ini. Selain tubuh Andrew Zhu sendiri, juga ada bantuan dari Eric Qin. Dan kali ini dia jelas telah bertaruh pada sisi yang benar. Keluarga Zhu pada awalnya lemah, namun dengan bangkitnya Andrew Zhu, keluarga mereka pasti akan memiliki hari-hari yang sangat baik. Tentu saja, keluarga Pu adalah yang paling bersemangat di tempat ini. Ketika melihat Denny Pu berjalan dengan linglung pada akhirnya, ibu Denny Pu hampir pingsan karena terkejut. Bocah busuk yang tak suka latihan ini, menghabiskan waktunya untuk memikirkan cara mencari uang. Hal ini benar-benar telah membuat hatinya hancur. Bahkan jika Sekte Wen Dao mengangkat dia sebagai putra suci kelima, sebagian besar alasannya adalah karena mereka melihat wajah Denny Pu. Alhasil, dalam kompetisi ini, Denny Pu akhirnya menempati peringkat keempat, menjadi murid dengan peringkat tertinggi dari Sekte Wen Dao. Denny Pu, dasar anak busuk. Ibu Denny berteriak dari tempat yang tinggi, lalu bergegas berjalan menuju Denny Pu dengan agresif. Ibu, aku sudah berada di urutan keempat, hasil ini tidak buruk, kenapa kamu masih ingin memukulku? Denny Pu terkejut dan pipinya yang tembam gemetar. Ibunya telah sering memukuli dia sebelumnya, yang hampir membuatnya memiliki sikap waspada padanya. Memukul pantatmu, kamu telah membuatku sangat bahagia. Kamu adalah anak jenius keluarga Pu, kenapa bisa buruk? Ibu Denny menghampirinya, lalu memeluk Denny Pu sambil menepuknya dan tertawa. Aku jenius, bukan sampah. Kulit Denny Pu memerah dan hidungnya sedikit terasa masam. Sebenarnya, dalam beberapa tahun terakhir, tanpa sepengetahuan orang tuanya, dia sering berlatih secara diam-diam. Meski di permukaan dia tampak seperti tidak peduli apa-apa, tetapi dia tetap peduli dengan pandangan keluarganya. Namun demikian, Denny Pu sendiri tidak pernah menyangka bisa masuk 10 besar, bahkan 5 besar. Dan Denny Pu tahu bahwa semua ini berasal dari Eric Qin. Jika Eric Qin tidak membawa beberapa orang melalui level itu, tidak mungkin bagi mereka untuk melompat ke 10 besar dalam sekaligus. Denny Pu mengusap matanya dan mendesah diam-diam. Jika bukan karena menjaga pikiran dirinya, hasilnya mungkin serupa dengan yang dimiliki Andrew Ni dan lainnya, tidak semanis sekarang. Saat Denny Pu berjalan keluar, cahaya di pusaran telah memenuhi semua ruang saat ini. Semua orang tahu bahwa saat ini, hanya tersisa 3 orang yang belum muncul. Bagaimana situasi di Marto Zhao? Tetua Zhao menarik napas dalam-dalam, menatap pusaran dengan mata yang panas. Saat ini, ada beberapa sosok di benaknya, tetapi selain Eric Qin dan Di Marto Zhao, seharusnya tidak ada orang yang bisa berada di depan mereka. Apakah ada titik balik dalam hal ini? Saat ini, semua orang juga menantikannya. Peringkat 3 besar dalam acara Pejuang Kebanggaan mewakili pejuang kebanggaan terkuat dalam 2 dekade terakhir. Hampir setiap orang dari mereka akan menjadi kepala rumah yang sangat besar. Dan kali ini, siapa yang akan masuk 3 besar? Siapa wanita ini? Dan ketika lampu berkedip, seorang wanita muncul, semua orang tercengang. Bella Fang menyaksikan penonton menatapnya dengan mata yang tak terhitung jumlahnya tanpa ada rasa demam panggung. Dia dengan cepat melihat sesosok di matanya, lalu melambaikan tangannya sambil tersenyum. Ternyata Bella Fang peringkat ketiga.
Kepala rumah Zhu benar-benar sangat bahagia. Dia tidak melihat Bella Fang sebelumnya. Kepala rumah mengira dia tidak melihatnya dengan jelas. Lagi pula, pejuang yang muncul di awal terlalu banyak. Dia juga tidak pernah menyangka bahwa Bella Fang akan masuk 3 besar. Dan dia adalah putri angkatnya. Bella Fang juga dapat dianggap setengah dari keluarga Zhu. Keluarga Zhu, keluarga terendah dari 8 keluarga dari dunia tersembunyi, memiliki 2 pejuang kebanggaan dari 10 besar pada satu waktu. Ini pasti adalah suatu kehormatan yang besar. Tinggal 2 orang lagi, apakah itu adalah Eric Qin dan Dimarto Zhao? Sepertinya begitu, seharusnya tidak ada orang lain. Setelah Bella Fang keluar, mata semua orang terbelalak. Bahkan orang-orang yang muncul di luar Menara Babel sebelumnya, tidak berani berbicara sembarangan pada saat ini. Lagi pula, situasi di Menara Babel pada saat-saat terakhir terlalu aneh. Beberapa orang bahkan menduga variabel aneh ini ada hubungannya dengan Dimarto Zhao. Yang kedua telah muncul. Ada mata seseorang yang tajam, sesosok muncul ketika cahaya pusaran menyala. Munculnya Vinola Su membuat semua orang linglung. Ternyata itu adalah seseorang yang tidak mereka kenal dengan baik. Tetapi tidak lama setelah Vinola Su muncul, dia mengerutkan keningnya dan melihat ke langit. Dengan goyangan di tubuhnya, dia berangsur-angsur berubah menjadi kupu-kupu hitam dan menghilang di tempat. Kekuatan macam apa ini dan siapa wanita ini? Tetua Sun mengangkat alisnya dan melihat tempat di mana Vinola Su menghilang. Dia seperti sedang berpikir. Saat ini yang tersisa hanya 1 orang yang terakhir, yaitu pejuang kebanggaan yang akan menjadi peringkat pertama. Mata Tetua Zhao sudah memerah dan semua orang yang hadir sangat ingin tahu. Apakah itu adalah Dimarto Zhao atau Eric Qin? Ketika Eric Qin yang berdarah muncul, suara di sekeliling mencapai tingkat maksimum. Semua orang memandang Eric Qin dengan ekspresi kompleks, kaget, iri dan tidak bisa dipercaya. Acara pejuang kebanggaan kali ini, yang menjadi peringkat pertama, ternyata adalah Eric Qin. Untuk pertama kalinya, orang dari dunia luar menjadi pejuang kebanggaan, mengalahkan ahli waris dari 8 keluarga besar dan ke-7 putra suci dari Sekte Wen Dao. Bahkan jika Eric Qin berlumuran darah dan bekas luka saat ini, tidak ada orang yang berani menganggapnya enteng. Di mana Dimarto Zhao? Tetua Zhao sudah tidak bisa menahannya lagi, dia tiba-tiba berdiri. Eric Qin sudah muncul, pusaran sudah akan menutup, tetapi tidak kelihatan Dimarto Zhao akan muncul. Aku mendengar bahwa ada seseorang yang dipenjara di ruang tertutup di tanah pelatihan, pusaran ini juga tidak akan bisa mengeluarkannya. Tetua Sun menatap Tetua Zhao dengan tatapan yang dalam. Aku mendapat kabar sebelumnya bahwa Eric Qin memenjarakan cucumu di sana. Apa? Tetua Zhao sangat marah sampai rambut dan janggutnya berdiri, matanya langsung memerah, niat membunuhnya melonjak tak terkendali. Tidak hanya harapan Dimarto Zhao untuk memenangkan hadiah gagal, tetapi Dimarto Zhao juga dibunuh oleh Eric Qin. Dia telah membunuh cucu keduaku, Yontono Zhao dan sekarang dia membunuh cucu tertuaku, Dimarto Zhao. Apakah dia benar-benar menganggap keluarga Zhao sangat mudah untuk ditindas? Aku akan membunuhnya. Tetua Zhao telah benar-benar sangat marah. Dia menggerakkan tubuhnya dan bergegas menuju tengah panggung. Napas seluruh tubuhnya memenuhi langit dan reiki yang kuat beredar di sekeliling tubuh Tetua Zhao. Telapak tangan yang tajam itu sudah akan bergerak ke arah Eric Qin. Eric Qin, kamu pantas mati. Kamu telah membunuh kedua cucuku, kamu harus membayarnya dengan nyawamu. Tetua Zhao, jangan impulsif. Wailon Zhao, apa yang kamu lakukan? Semua yang hadir kaget, mereka tidak menyangka Wailon Zhao akan begitu berani. Mata penonton tertuju pada orang yang baru saja memenangkan juara pertama pada acara pejuang kebanggaan ini. Tetua Sun menyipitkan matanya dan menyaksikan pemandangan ini. Ketika Wailon Zhao bertindak, dia memiliki kesempatan untuk menghalangi pukulan ini, tetapi dia tidak melakukannya.
Banyak kepala rumah menjadi tenang dalam keadaan linglung. Kilatan berpikir terlintas di wajah mereka. Ekspresi mereka memiliki makna yang dalam. Jika Eric Kin dibunuh oleh Wailon Zhao, maka bagus juga. Di acara pejuang kebanggaan, seorang pejuang dari dunia luar berhasil meraih juara pertama, yang tentunya bukan hal yang baik bagi seluruh dunia tersembunyi. Ini bukan hanya penghinaan, tetapi juga akan mengarah pada kebangkitan pejuang dari dunia luar, yang akan membawa pergi sebagian dari sumber daya asli mereka. Jadi kematian Eric Kin adalah hasil yang terbaik. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.